Apakah pasal ini sudah final, suamiku? Kita harus berhati-hati. Sudah. Dengan stempel ini, hukum telah berubah. Kekuatan kita berdua. Berlatar pada masa Kekaisaran Bizantium, lahirlah seorang wanita bernama Theodora dari rumah prostitusi ke tahta kekaisaran. Bayangkan, seorang wanita yang lahir di kelas terendah masyarakat, seorang penari jalanan yang dicemooh, dan tubuhnya dianggap sebagai komoditas. Di zaman Romawi kuno, wanita seperti dia seharusnya tidak memiliki masa depan. Namun, sejarah punya rencana lain. Wanita ini tidak hanya memikat hati seorang kaisar, tapi dia juga menyelamatkan sebuah kekaisaran dari kehancuran. Inilah kisah Theodora, mantan pelacur yang menjadi permaisuri paling berpengaruh di Kekaisaran Bizantium. Masa lalu yang kelam. Theodora tidak lahir dengan sendok perak. Ayahnya adalah seorang penjaga beruang di arena Hippodrome Konstantinopel. Ketika ayahnya meninggal, Theodora yang masih kecil harus berjuang di jalanan yang keras. Dia menjadi aktris, profesi yang pada abad ke-6 setara dengan status sosial rendah. Di panggung, dia dikenal karena kecantikannya dan keberaniannya dalam pertunjukan komedi yang vulgar. Tapi di balik tawa penonton, Theodora adalah seorang penyintas. Dia cerdas, dia mengamati, dan dia belajar bagaimana dunia kekuasaan bekerja dari balik tirai panggung. Pertemuan yang mengubah sejarah. Takdir berubah ketika dia bertemu Justinian, calon kaisar Bizantium. Justinian jatuh cinta mati-matian bukan hanya pada kecantikannya, tapi pada otaknya yang tajam. Masalahnya, hukum Romawi melarang pejabat tinggi menikahi aktris atau mantan pelacur. Tapi Justinian tidak menyerah. Dia membujuk pamannya, Kaisar Justin, untuk mengubah hukum kekaisaran. Demi satu wanita, aturan negara dirombak, guys. Pada tahun 527 Masehi, pasangan ini resmi memimpin salah satu kekaisaran terbesar di dunia. Theodora bukan lagi seorang aktris, dia adalah permaisuri. Tahun 532 Masehi, Konstantinopel membara. Kerusuhan Mika meledak. Rakyat menuntut Justinian untuk turun tahta. Di dalam istana, Justinian dan para jenderalnya sudah siap melarikan diri dengan kapal. Tas-tas emas sudah dikemas. Saat itulah, Theodora berdiri di tengah kepanikan pria-pria perkasa. Dia berkata, "Jika kau ingin lari, Kaisar, pergilah. Tapi bagiku, aku akan tetap di sini. Tahta adalah kain kafan yang paling mulia. Aku lebih baik mati sebagai permaisuri daripada hidup sebagai pelarian." Pidato itu mengubah segalanya. The throne is the most glorious shroud. I would rather die as an empress than live as a fugitive. Justinian malu, lalu membatalkan pelariannya. Dia mengirim pasukan memadamkan pemberontakan dan menyelamatkan tahtanya, sebuah berkat keberanian seorang wanita yang dulu dianggap sampah masyarakat. Setelah itu, Theodora bukan sekedar pendamping. Dia adalah penguasa bersama Justinian. Dia menutup rumah-rumah yang eksploitatif, yang mengubah hukum agar wanita bisa memiliki hak waris, dan mempermudah prosedur perceraian bagi istri yang dianiaya. Dia membangun rumah perlindungan bagi wanita yang ingin keluar dari dunia prostitusi. Ya, begitulah. Theodora tidak pernah lupa dari mana dia berasal. Theodora meninggal pada usia 48 tahun, meninggalkan Justinian yang sangat terpukul hingga sang kaisar tidak pernah menikah lagi. Kisah Theodora mengingatkan kita bahwa masa lalu seseorang tidak menentukan batas pencapaiannya. Dari seorang gadis penjaga beruang menjadi wanita paling berkuasa di bumi, dia membuktikan bahwa kecerdasan dan keberanian bisa meruntuhkan tembok kelas sosial yang paling tebal sekalipun. Bagaimana menurut kalian? Apakah Theodora adalah pahlawan atau manipulator yang cerdas? Tulis di kolom komentar ya.
Demikianlah kisah kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe jika suka dengan videonya. Dan nantikan kisah selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.